selamat malam pemirsa. Utang pemerintah kini mulai menjadi momok. Pasalnya terus membengkak. Kementerian Keuangan mencatat utang hingga akhir Maret 2023 mencapai 7.879 triliun rupiah. Jumlah utang pemerintah mengalami kenaikan sebesar 11,7% dari periode yang sama tahun lalu. Situasi utang pemerintah ini cukup mengkhawatirkan, tidak hanya dari nominal yang terus naik, namun juga dampak ekonomi dari penggunaan utang yang masih minim. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Lampu kuning, lilitan utang. Bersama saya, Iqbal Himawan. Lampu kuning, lilitan hutang. Pemerintah memang membutuhkan utang untuk membangun negara dan menjalankan program serta kebijakan untuk mendongkrak perekonomian nasional. Tetapi bukan berarti pasrah saja melihat tumpukan utang yang terus menggunung seperti kondisi terkini. Utang pemerintah kini mulai menjadi momok, pasalnya terus membengkak. Kementerian Keuangan mencatat utang hingga akhir Maret 2023 mencapai 7.879 triliun rupiah. Angka ini naik lebih dari 800 triliun rupiah dibandingkan posisi Maret 2022 sebesar 7.052,5 triliun rupiah. Situasi utang pemerintah ini cukup mengkhawatirkan, tidak hanya dari nominal yang terus naik, tetapi juga dampak ekonomi dan penggunaan utang masih minim. Hal itu terlihat dari persentase kenaikan utang yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi per Maret 2022. Jumlah utang pemerintah naik 11,7% periode Maret 2022 hingga Maret 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi cuma naik 5,03% pada kuartal 1 2023. Artinya, pengelolaan utang pemerintah buruk, tidak mampu mengerek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kenaikan utang. Kondisi inilah yang membuat peringatan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait utang menemukan relevansinya. Menurut JK, pemerintah saat ini membayar utang mencapai 1.000 triliun rupiah dalam setahun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tumpukan utang itu potensial menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan hati-hati, mengingat kondisi perekonomian, baik domestik maupun global, yang belum pulih 100%. Era pemerintahan Joko Widodo memang gencar mencari pembiayaan dari utang demi mengakselerasi pembangunan. Tercatat sejak 2014 Jokowi memimpin, peningkatan utang mencapai lebih dari 5.000 triliun rupiah. Ketika Jokowi dilantik sebagai presiden, utang Indonesia berada di angka 2.700 triliun rupiah. Dan kini, utang pemerintah hingga akhir Maret 2023 mencapai 7.879 triliun rupiah. Memang, rasio utang Indonesia masih di bawah batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB. Namun, sudah melampaui rekomendasi International Monetary Fund atau IMF di angka 25% sampai 35%. Kini, posisi utang pemerintah berada di angka 39,17% dari produk domestik bruto atau PDB. Posisi utang pemerintah ini sebenarnya sudah masuk zona lampu kuning, artinya pemerintah harus ekstra hati-hati mengelola utang. Apalagi utang pemerintah ini didominasi lewat surat berharga negara atau SBN yang nilainya mencapai 7.013,58 triliun rupiah. Terlalu bergantung pada SBN jelas akan berpotensi membuat pasar keuangan goyang, khususnya apabila sebagian besar investornya adalah asing. Kekhawatiran inilah yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Jangan sampai Indonesia nantinya terjerembab dalam tumpukan utang yang potensial membuat negara ini masuk kategori gagal bayar atau utang yang hanya menjadi beban bagi anak cucu di masa depan. Kita sangat mengapresiasi optimisme yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pembayaran utang pemerintah sampai saat ini masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bendahara negara ini menekankan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, di mana sebelum jatuh tempo utang bisa dibayar. Tetapi antisipasi untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk perlu kiranya dilakukan.
Sudah saatnya pemerintah mengatur ulang pos pembiayaan utang. Manfaatkan utang seoptimal mungkin untuk mendongkrak perekonomian, bukan sekedar menambal kebutuhan negara yang tidak bersifat produktif. Anggaran-anggaran yang tak perlu sebaiknya dipangkas untuk mengurangi kebutuhan belanja pemerintah. Membangun ibu kota Nusantara ditunda dulu sebaiknya. Itulah topik editorial malam kali ini, lampu kuning lilitan utang. Kita langsung bergabung bersama anggota redaksi Media Indonesia, Bang Don Bosco Slamun. Bung Don, selamat malam. Bung Don. Selamat malam, Iqbal. Ya, itu kan tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya. Nah, namanya membangun negara, mendongkrak perekonomian nasional itu kan butuh biaya, butuh berasal dari utang juga. Nah, ini sampai level lampu kuning itu maksudnya apa, Bang? Iya, kalau dengar editorial kan pertama utang kita itu sudah 7.800 triliun. Kemudian 7.000 diantaranya itu SBN. SBN ini kan bisa goyah kalau kita gagal bayar gitu. Kemudian yang kedua kalau kita lihat utang kita sekarang totalnya sebegitu, sementara pertumbuhan ekonomi kita 5, sekian% gitu. Pertumbuhan utangnya itu 11%. Kalau kita lihat tidak mungkin kita tidak berutang untuk membangun gitu. Problem pokoknya adalah pengelolaan utangnya. Benar nggak untuk kepentingan produktif atau untuk kepentingan konsumtif? Sebetulnya big no kalau itu untuk konsumtif. Tetapi boleh untuk kepentingan produktif. Lebih jelek lagi kalau kita berutang, tapi utang itu tidak boleh dikorup dan digunakan secara ugal-ugalan. Jadi kalau kita lihat proses ini, persoalan itu adalah persoal pengelolaan. Makanya ketika lihat angkanya pada waktu Pak SBY akhir masa jabatan itu ada 2.700 triliun utang kita. Lalu kemudian sekarang menjadi 8.700 triliun. Tentu angka ini memperlihatkan sebuah perbedaan yang jauh gitu. Bisa orang lihat apakah selama ini utangnya sudah digunakan untuk kepentingan yang produktif atau tidak. Bang Don, semua tadi publik bisa saya lihat. tertarik dengan pernyataan ugal-ugalan. Memang ada penggunaan utang yang selama ini kategorinya ugal-ugalan. Maksudnya apa, Bang Don? Iya, kalau kita baca pro kontra di antara para ekonom, itu kan rame itu. Pertama soal bunga yang tinggi, utang, apalagi di SBN, itu beban yang besar gitu. Kedua, saya tidak tahu persis, tapi kan ada dugaan penggunaan dana ini juga tidak semuanya bersih gitu. Ada unsur-unsur korupsi di dalamnya. Kan banyak sekali kalau kita lihat secara umum di antara sekian angka korupsi bisa juga ada korupsi penyalahgunaan utang ini gitu. Oke, Gitu. itu penggunaan yang jadi untuk memastikan itu digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi fokusnya digunakan seperti apa tuh, Bang? Iya, kalau bisa kan selalu harus digunakan untuk proyek yang kemudian bisa justru memacu pertumbuhan ekonomi berikutnya. Mungkin tidak jangkanya lama tapi tidak boleh terlalu lama supaya lebih produktif begitu. Misalnya membangun infrastruktur yang membuat supply chain logistik itu bisa lebih cepat, kan kira-kira begitu. Lalu kemudian membangun hal-hal yang terkait langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat gitu. Misalnya membangun bendungan itu nggak apa-apa gitu. Selalu begini, di mana-mana Cina yang mungkin paling mudah dilihat gitu ya, dia sudah surplus infrastruktur tapi dia juga bangun dari pinjaman. Tapi semua ready untuk 100 tahun ke depan, dia itu sudah beres begitu. Tapi kan kita tidak perlu mungkin pikir 100 tahun ke depan, karena kita kan negara dengan tingkat pendapatan masih 4.700, ya mestinya kita jangan terlalu jauh ke depan untuk kemudian bisa melihat hasilnya. Sehingga orang selalu bilang ada korelasi yang cepat antara berutang dan membangun dari utang dan pertumbuhan ekonomi gitu. Kan yang kemudian membuat kita resah itu adalah kita bangun dari utang tapi pertumbuhan kita sebegitu gitu. Tentu untuk kali ini exception. Kenapa? Karena ada COVID dan seterusnya. Tetapi kan itu tidak menjadi alasan untuk mengatakan pengelolaan utang itu harus prudent. Nggak boleh ugal-ugalan. Itu kuncinya, itu harus diwaspadai dan hati-hati. Warning ini sudah dikeluarkan oleh berbagai pihak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana supaya utang ini memang benar-benar digunakan untuk kepentingan produktif dan konsumtif meskipun tidak bisa langsung dinikmati seperti infrastruktur tadi. Kami akan kembali, tetaplah di editorial malam.
tadi mengatakan utang besar ya. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam walaupun. Nah, tadi kita dengar pernyataan dari Yusuf Kala ya, pemerintah saat ini bayar utang mencapai 1.000 triliun dalam setahun. Ini bahkan dinyatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka, Bang. Ini relevansinya dengan kondisi kita saat ini. Ya, relevansinya tadi itu ya karena kita harus punya utang yang begitu besar kan, ketika lihat kan, lalu kemudian bayarnya begitu besar. Dan dalam situasi seperti kita sekarang, gitu. Jadi menurut saya ini sebuah early warning untuk memperlihatkan. Tadi kan editorialnya bilang ini lampu kuning. Tadi teman saya nanya belum lampu merah ya, kira-kira gitu. Ya lampu kuning gitu. Karena artinya, dari segi DSR kita masih oke gitu. Sebetulnya manageable, masih aman begitu. Tetapi kan selalu lebih baik diingatkan. Kenapa? Karena kalau penggunaannya tidak betul, tidak produktif, ke proyek mercusuar, ada yang dikorup begitu, itu problem besar, tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan anak cucu kita ke depan. Masalahnya kan di mana kalau digunakan untuk proyek mercusuar, Bang Don? Ya itu kan jadi soal. Itu jadi soal. Apa itu yang kita butuhkan gitu. Kita membayar untuk hal yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan banyak orang. Mestinya saya yakin juga pemerintah berpikir seperti itu gitu. Tapi juga mulai memikirkan bahwa ya utang kita sampai seberapa gitu untuk bisa di-manage. Walaupun undang-undang mengatakan bisa 60% gitu DSR-nya. Ya kalau bisa membangun secara mandiri kan lebih baik. Tidak mungkin bangun tanpa utang gitu aja. Negara-negara maju seperti Amerika utangnya itu triliunan dolar. Negara-negara Jepang juga triliunan dolar gitu. Ada yang miliaran dolar, itu banyak sekali. Kita 400-an sekian miliar dolar, yang 51%-nya itu utang publik, 49%-nya utang swasta. Dan yang paling repot, yang membuat kita lebih rentan itu adalah karena ini adalah SBN. Jadi gimana cara membayar dengan bunga yang tinggi gitu. Kenapa kita seksi di mata para investor? Itu lebih karena kita memberikan bunga yang tinggi. Dan itu bagi mereka surga. Tapi uang itu kan bisa cepat diambil, bisa cepat ditarik, bisa cepat lari gitu. Bung Don tadi menyebut seksi di mata para investor. Nah ini juga yang kita jual lah ya istilahnya, itu adalah ibu kota negara baru. Tadi disebutkan dalam editorial. Soal IKN ini gimana? Apakah termasuk memang digunakan untuk produktif atau gimana? Ya ini kan debatable juga. Debatable, tapi undang-undangnya kan sudah ada. Tentang ibu kota negara baru kan, sudah ada undang-undangnya, tapi itu didebat apakah sekarang atau kapan begitu. Karena ada hal-hal yang lebih penting begitu, tapi ini kan ada semacam keharusan, harusan politis untuk kemudian dibangun, tetapi juga ada persoalan apakah itu prioritas atau tidak. Gitu. Ini tapi kan sudah ada undang-undangnya, walaupun editorial hari ini mengatakan ya dipikir ulang gitu kira-kira. Jadi lebih ke prioritasnya, fokusnya di mana, itulah yang harus dipentingkan ya. Kemudian menurut editorial seperti itu. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang rasio, Bang, ini kan kita masih di bawah batas yang diatur undang-undang ya. Nomor 17 itu 60%. Meskipun melampaui rekomendasi International Monetary Fund itu 25-35%. Nah tapi kalau dikaitkan dengan warning yang dikeluarkan oleh JK dan juga anggota DPR yang lain, itu bagaimana mengaitkan? Gini, gagal bayar kita atau bangkrutnya kita dan bangkrutnya Amerika itu beda. Bangkrutnya kita dan bangkrutnya Jepang itu beda. Kalau kita kan sama-sama ini kan bangkrut. Sama-sama bangkrut, tapi itu beda. Amit-amit. Iqbal. Kalau kita bangkrut itu kira-kira dari kebiasaan kita naik motor menjadi pejalan kaki. Karena PDB kita besar memang, tapi kan pendapatan per kapita kita masih kecil gitu. Contoh yang paling jelas begini, tahun 2016 saya ke Yunani, di situ pada waktu itu masih ada krisis di Yunani. Karena bangkrut, tidak bisa bayar utang gitu. Tapi tidak semua masih jalan seperti biasa gitu kira-kira ya. Business as usual. Dalam pengertian teman saya di Yunani bilang, ya kira-kira kalau kita begini ya naik dari kelas turun dari naik mobil kelas Mercy paling atas menjadi yang lebih di bawah sedikit gitu. Nah itu bangkrutnya negara-negara maju gitu. Tapi bangkrutnya negara-negara miskin atau berkembang. Lihat di Sri Lanka. Yang paling akhir, yang paling terkini, bagaimana orang kemudian rusuh, tidak bisa beli, lampunya padam, airnya susah, pangannya juga susah. Nah, itu kira-kira akhirnya kan kekuasaannya itu jatuh.
Kita itu rada mirip, dia 3.900 kalau tidak salah dia 3.900 US dollar PDB per kapitanya. Kita itu 4.700, jadi masih ada selisih. Apakah seperti itu gitu? Mungkin juga tidak seyakin itu saya, tetapi paling tidak untuk bisa melihat dan punya wawasan bahwa itu beda gitu. Ketika ada berita, oh negara ini gagal bayar gitu, Amerika gagal bayar, dia cetak dolarnya, selesai gitu. Jadi dia bayar utang, surat utang yang dari Cina yang besar itu, makanya Cina marah kan karena dia menyelesaikan dengan cara begitu saja. Kalau kita nggak bisa melakukan hal seperti itu. Itu bedanya gitu. Makanya kan kenapa kemudian harus selalu diingatkan. Apalagi untuk awam, angka dari 2.700 menjadi 7.800 itu sebuah angka yang besar. Tentu kita harus jujur juga melihat apakah angka ini selama ini untuk kepentingan yang produktif atau tidak gitu. Kita nggak punya, belum ada gambaran misalnya orang seperti saya seperti apa. Tetapi kita bisa melihat, awam pasti melihat angka ini, segini ya. Kira-kira gitu. Jadi penggunaannya harus dibuka, harus transparan ya selama ini? Selama ini pasti dibuka, cuman kita kan belum tahu persis seperti apa begitu. Kira-kira gitu. Tapi kan ada prasangka tentang penggunaan yang mungkin tidak pada tempatnya, ada korupsi di sana. Tapi yang paling kalau saya ikuti pendapat para ekonom, itu karena SBN itu bunganya tinggi. Itu sesuatu yang harus kita bayarkan bunga itu. Itu cerita tentang utang kita. Ya. Menarik. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara tadi belum sampai level itu ya, karena kita masih level kuning lah ya istilahnya. Ya, editorial mengatakan kita masih di level kuning, yang kemudian orang bilang belum merah. Apapun walaupun di level kuning, tapi itu kan selalu itu menjadi alert gitu ya. Untuk kemudian kita lihat supaya kita bisa jalan di rel yang benar gitu. Supaya di rel yang benar, biasanya pengambil kebijakan ini nonton editorial malam Bang Don. Nanti kita akan bahas supaya tetap di rel seperti kata Bang Don tadi, apa yang harus menjadi fokus pemerintah. Kami akan bahas sesaat lagi, tetaplah di editorial malam. Anda kembali di editorial malam pemirsa, dan kami akan hadirkan ini adalah hasil polling dari media sosial Metro TV. Ini Bang Don, yang pertama kita kan lempar polling di Instagram dan Twitter. Biasanya ini berbeda nih Bang Don. Yang pertama kita akan lihat di ini Instagram terlebih dahulu ya. Apakah pemerintah perlu menumpuk utang? Yang pertama ini perlu karena demi rakyat 68%. Yang sisanya ini sekitar ini yang pertama di Instagram. Tidak perlu 32%. Ini yang di Instagram. Nah, kita cek ya, yang di Twitter biasanya berbeda nih. Nah, beda ya Bang Don ya. Tidak perlu katanya Bang Don, 83% bahkan tidak perlu utang lagi. Yang perlu 17%. Nah, ini polling yang ada di Twitter. Kita akan baca komen netizen berkomentar ya atau soal editorial malam hari ini. Dari @marakayangan, padahal utang itu dibayar, bukan ditambah. Foto hanya pemanis, ada kok jejak digitalnya. Itu salah satu pendapat dari netizen. Dan ini yang terakhir ya, Irzal S. Tujuan buat memajukan bangsa dan negara, tapi nyatanya negara semakin melarat, utang semakin menumpuk, rakyat semakin susah. Namanya pendapat warga kan bisa dari ini ya, dari hasil percakapan sehari-hari gitu. Kalau kita melihat ya Bang Don ya, kondisi realnya tentu bisa dibedah lagi begitu kalau secara kalau ekonomi. lihat pandangan itu kan sebenarnya itu pro kontra yang juga terjadi di berbagai kalangan, termasuk di kalangan ekonom, termasuk di kalangan politisi, kira-kira gitu kan. Pro kontranya itu selalu seperti itu. Gitu. Nah bagaimana tadi seperti kata Bang Don harus tetap berada di relnya. Jadi utang ini dipakai tapi harus untuk kepentingan produktif dan berjalan sesuai relnya begitu. Iya, kan persoalannya itu kan persoalan pengelolaan utang. Pengelolaan yang utama. Persoalan pengelolaan kan banyak sekali pemimpin negara, atau bukan banyak, ada sejumlah pemimpin negara yang kemudian mengutang lalu kemudian bawa lari kan, jadi korup kan, kan ada kan gitu. Kita harus selalu mengawasi, DPR harus selalu mengawasi penggunaan utang luar negeri. Kemudian kita sebagai orang media juga harus jadi watchdog untuk lihat itu. Publik juga harus melihat itu, gitu, supaya bisa tahu, supaya bisa memberikan penilaian yang objektif tentang apakah betul selama ini penggunaan utang itu on the track atau tidak. Ada sangkut pautnya dengan kepentingan rakyat banyak atau tidak. Ada sangkut pautnya dengan kepentingan pembangunan infrastruktur yang langsung terkait dengan
kepentingan rakyat atau tidak. Sangkut pada korelasinya nggak? Pinjaman ini dan outputnya itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Kan bisa dilihat semuanya itu. Dan saya kira penggunaan pinjaman itu juga harus transparan. Dan DPR kan bisa kita dapat dari sana gitu. Publik bisa dapat dari sana. Dan sekarang bisa dapat dari mana-mana tentang melihat bagaimana itu dimanfaatkan kan. Oke, jadi utang tadi katanya ya dilunasi bukan ditambah gitu. Nah pertanyaannya bagaimana utang supaya... dilunasi bukan ditambah. Bukan ditambah. Terakhir nih Bang, bagaimana supaya nanti judulnya jangan lampu kuning lagi. Tapi warning ini didengarkan, kemudian kalau bisa kita lampu hijau lah. Jadi utang itu benar-benar sesuai. Ya seharusnya idealnya seperti itu, lampu hijau gitu. Tapi saya kira kan kita harus mengejut pertumbuhan ekonomi. Ini kan lingkaran setannya kan begitu. You bangun infrastruktur, pakai uang, pakai utang, lalu kemudian infrastruktur itu membantu you untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, maksimalisasi pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Putar-putar seperti itu, spiral, lalu kemudian orang akan merasakan karena pertumbuhan ekonominya bagus, ya pendapatannya meningkat, ada yang kerjanya juga bagus, lalu kemudian PDB kita juga meningkat. Kira-kira begitu. Pada akhirnya seperti itu. Dari seluruh proses yang kita harapkan dalam penggunaan utang itu ya itu gitu. Termasuk misalnya ketika menjual SBN gitu, ya kalau bisa sih sekarang mestinya bunganya tidak lagi seperti itu gitu. Tinggi, tapi begitu ada dananya itu bisa langsung masuk ke pembangunan sejumlah infrastruktur atau apapun namanya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Gitu. Karena itu yang berpotensi goyah ya, yang terbesar ya. Iya, kalau saya baca para ekonom ya sebetulnya ada di situ. Oke. Karena kita harus bayar bunga yang mahal gitu. Oke, baik. Itulah kuncinya. Baik, terima kasih Bang Don untuk editorial malam kali ini. Iqbal. Jadi kuncinya hutang harus digunakan sebisa-bisanya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan memang tidak bisa langsung dirasakan seperti misalnya pembangunan infrastruktur dan juga yang untuk kepentingan rakyat lainnya. Kuncinya ada di pengelolaan dan tentu saja pengawasan dari berbagai pihak termasuk anggota DPR, juga termasuk kita media dan berbagai pihak supaya memastikan bahwa penggunaan utang tersebut sesuai dengan realnya untuk kebutuhan masyarakat. Itulah akhir dari editorial malam kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Economic Challenges bersama Leonard Samosir. Tetaplah di Metro TV. Terima kasih Bang.